Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih para Pruters? Kita udah di episode keberapa nih sekarang? Kelima ya? Kelima Ya. Kelima, kita tetap semangat, soundnya tetap terjaga. Dan jangan lupa besok ada bintang tamu ya. Rahasia. Rahasia ilahi. Clue bintang tamu. Kalau bintang tamu yang pasti anak band ya. Anak band. Orang Bandung. Pasti pada kenal kalau udah terlihat sosoknya. Masih cinta kan? Ya, kembali lagi di Prut Laundry TV dengan acara ngobrol bari menang Ilmu. Ya. Jadi ya, untuk sambil nunggu Ustadz Fahmi ya. Kemana lagi ini Ustadz Fahmi ini? Kayaknya lagi di jalan sih tadi katanya. Macet ya sama setung ya? Macet. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu juga ini soal join member ya. Join member Pit Laundry. Gimana sih caranya join member Pit Laundry? Kita cukup membayar dengan Rp200.000. Nah, itu nanti kita langsung menjadi member dan juga mendapatkan saldo sebesar Rp100.000. Saldo awal. Kemudian apa aja yang kita dapat? Kita dapat mug Pit Laundry, tas laundry, dan juga gratis cuci 5 kilo ya, cuci 5 kilo, dan juga gratis antar jemput ya, gratis antar jemput. Kemudian di sini juga ada juga garansinya adalah diskon 50% jika pengantaran kita terlambat gitu. Jadi yang untuk reguler itu 3 hari, kalau misalnya lebih dari 3 hari itu dapat diskon, dan juga yang ekspres itu 24 jam ya. Waalaikumsalam. Oke, Kang Pak Minu. Dari mana, Kang? Biasa ya, ada gangguan teknis. Sehat. Alhamdulillah. Ada gangguan teknis tadi, aduh macam wae. Biasa kan situasi sepikir mah taktis dan strategis untuk negara sedang memperbaiki jalan. Jadi pas saya rek asup ka daerah dieu teh aya halangan ku setu. Kurang teh mobil teu bisa ngagas gitu, kurang teh rusuh mereka ngobrol gitu. Ternyata ada setu kan membenarkan jalan. Mudah-mudahan lah walau situasi seperti ini ya selalu ada kebaikan, terutama bagi mereka yang sedang memperbaiki jalan. Ini kesempatan yang luar biasa kan, jadi nggak mengganggu banyak arus lalu lintas yang lain, karena kan situasinya tersepi, jadi strategis yang membenarkan jalan. Jadi sok bae mau jalan barolong bener-bener kami untuk ke jalan sepi. Tapi kalau halangan teu meunang. Jadi kalau menghalangan jalan mah ke bisa kehalangan rezeki urang. Gitu. Sedih omberan. Kasih jalan. Sambil saling memberi peluang ya. Membuka peluang lah. Saling membukakan, jangan saling menutupi. Kalau saling ngikut gitu. Nggak apa-apa kalau ngikut sih, karena rata-rata ada orang yang bisanya ngikut dulu baru gas sorangan bisa. Ikut no? Sih. Turun nyeri. Kamu setum disikut. Nah, kita ngomongin setumnya kadang-kadang aya hikmah naon ge tadi ngobrol ningali setum teh kan kelihatannya teh kayak cicing kalem gitu nya, siga nu teu boga tenaga. Terus kan terkenal tuh setum itu adalah habenagen. Haben tuh tetap, nagen teh cicing gitu. Tapi kan ini yang kerennya di setum itu kalau kita perhatikan gitu ya, kayak yang tampak cicing, woles gitu kan, santai gitu kan, tapi ada jejaknya, bisa memberikan kebaikan. Jalan jadi semakin padat, gitu kan ya, mantap. Nah gitu. Nah kita kadang-kadang udah mah cicing aja dong, manfaat, mending jadi jodoh. Daripada cicing aja dong manfaat, nanti jadi jodoh sekalian lah gitu kan ya. Udah aja sekalian jadi jodoh manfaat atau jadi jodoh mah gitu kan. Bisa diukan gitu. Nah ini saya ya tadi tuh beri nungguan kebagian lewat gitu nya, tinggal setu beri pikiran nanya ke setu
badag mun awak mau badag gitu nya pedas gitu nya pedas walaupun kabeh warna teh koneng bau tapi tetap bisa memberikan kebaikan gitu kan ya dengan caranya sendiri. Nah mungkin ini hikmahnya buat kita. Berhenti atau berdiam diri itu bukan berarti tidak punya arti. Tapi justru ketika kita berdiam diri kita tengah menggali arti, Mencari arti juga. menggali arti, mencari arti, bahkan memberikan arti. Buktinya cicingnya setum, diamnya setum itu atau kendaraan tempat gilas kendaraan yang bikin gilas itu kan kalem gitu kan ya. Kenapa? Karena biar benar-benar apa yang dia pijak itu benar-benar rata dan padat gitu kan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, artinya bagi teman-teman yang punya karakternya hampir sama kayak setum itu, nggak harus berkecil hati. Oh aku mah udah nggak bisa lompatan, nggak harus sama-sama lompatan. Toh binatang juga kan ada yang larinya cepat, larinya lambat, ada yang bahkan nggak bisa lari tapi bisa terbang, tapi bisa nyelam. Beda-beda. Artinya setiap orang itu pasti punya kapasitasnya masing-masing. Nah pada level inilah kemudian ketika kita melihat masing-masing karakter orang dengan sejumlah kemampuannya, dengan sejumlah keistimewaannya, yang tertantang oleh kita adalah ketika kita ada pada posisi A, Fadil ada di posisi B, teman-teman ada di posisi yang mana, yang pertaruhan kita hari ini di sini pada saat situ seperti itu adalah saling menghargai, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Tersilih poyok, komo silih lebok. Kayak pada hareun kudu lebok. Gitu. Jadi saya belajar dari setum ini ketika kebayangannya kan setum. Disiap lagi bisa bersiki itu. Lain ku mobil BMW, lain ku mobil Mercy, disiap lagi ku beca. Kuno hampang, beroda tilu, itu kan bisa kena kasihan. Jadi kan bukan masalah kecepatan, juga bukan masalah urusan lambat, tapi mau urusan cepat atau lambat, polos atau tidak, kamu memberikan manfaat atau tidak? Bermanfaat. Iya, karena apa namanya, sebaik-baiknya orang kan orang yang memberikan manfaat. Iya. Sebaik-baiknya setum adalah setum yang memberikan manfaat. Kayak gitu. Nah, apalagi kita hari ini dalam situasi lockdown gitu kan, seolah-olah frame pikiran kita tuh kayak di imah terusnya ada di rumah aja terus kan gitu, seolah-olah terkurung di rumah terus akhirnya seolah-olah kita tidak bisa memberikan manfaat, padahal kan nggak gitu juga, kita bisa tetap menjadi manusia bermanfaat walau situasi kondisi seolah-olah berbatas kita untuk melakukan sejumlah aktivitas. Misal bagi teman-teman yang misalkan pelajar nih, teman-teman pelajar misalkan bosen kan biasanya sehari-hari kalau jam sekolah ya sekolah kan, sekolah dari jam 7 sampai siang atau sampai sore misalkan. Tapi situasi kondisi sekarang proses pembelajaran segala macam sudah PJJ ya, proses pembelajaran di jarak jauh, PJJ proses pembelajaran jarak jauh ya. Apakah bisa memberikan manfaat? Oh bisa, tentunya gitu kan. Minimal misalkan ketika teman-teman pelajar ada di rumah, ada kumaheun minum ikut tumbah wadah gitu kan, ada empeleun di rumah ngepel, ada seseuheun namun haloream telepon Fruit Laundry. Mun haloream mah haloream nyeuseul lah, udah aja nih ada nomor kontaknya Fruit Laundry, udah pakai Fruit Laundry biar baju kita wangi kayak buah-buahan. Bisa. Artinya dengan memberikan gagasan juga ada tindakan yang nyata, kasih solusi. Padahal cicing di imah. Telepon perut kadeu perut. Kadeu aja perut. Bisa memberikan manfaat. Sebab tadi saya setum aja yang tampak diam-diam menghanyutkan tapi tetap bisa memberikan manfaat. Ya kadang-kadang kan kondisi seperti ini Ustaz ya, jadi kita tuh merasa asa tidak bermakna di imah meaningless. Iya, tapi ketika keluar ngerasa bersalah gitu ya. Oke. Saya keluar saya diudah gue menang gitu jadi harus kumaha sih Ustaz gitu ya. Gitu. Ya kita bisa belajar dari macam-macam kendaraan. Tadi diantaranya kita belajar dari setum. Di setum kan kita juga bisa belajar bagaimana kita bersabar. Dia tidak khawatir
walau dia jalannya lambat, disiap ku BMW, disiap ku naon, disiap, gak apa-apa. Gak orang bermanfaat. Cantang tuh nu lompatan merek manfaat. Mau aya gitu jari ge, disereuleuh peda aya teh kotok. Gak harus rusuh-rusuh. Iya. Karena tidak setiap bukankah harus berlomba dalam kebaikan? Ya bukan berarti harus lupakan rusuh-rusuh. Oke, karena kan bisa jadi sisi lain ketika kita burung busuk, justru itu ada perbuatan setan. Al-azalu minas syaitan. Perbuatan tergesa-gesa itu bisa jadi bagian dari perbuatan setan. Jadi kata kuncinya bukan masalah cepat-cepat atau lambat-lambat, tapi sebesar apa kita memberikan manfaat gitu. Itu kerennya kita bisa belajar. Jadi tadi gimana sih salah itu salah itu salah. Oke, kita cari yang benar. Makanya jangan sibuk mencari yang salah, tapi sibukkan diri mencari yang benar dan memberikan manfaat. Gitu. Jadi insya Allah kalau gagasan dalam pikiran kitanya, dalam kesadaran kitanya dibombardir dengan bukan dengan pertanyaan itu salah, ini salah, gini salah, itu salah, rubah. Tapi apa yang kita lakukan biar benar, baik, manfaat, benar, baik, manfaat, benar, baik, manfaat, itu aja gitu. Nggak rubah mindset. Tapi karena kita laki-laki kita selalu salah. Laki-laki selalu salah dari dapat siapa? Gak apa-apa, aku masalah yang penting bisa memberikan berkah. Aku salah nggak apa-apa, asal bermanfaat buat kamu gitu. Gitu. Ya, ini Ustaz nih ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan apa? Gimana? Ustaz, gimana kalau saya berdosa nggak sih Ustaz kalau misalnya tidak mengikuti arahan pemimpin? Gimana nih Ustaz? Katanya ya mungkin dari dia. Oh ya, berdosa kalau pemimpinnya mengajak kepada kebaikan tapi kita tidak mengikutinya. Gitu kan, kita harus tetap taat kepada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang macam apa yang harus kita taatinya? Kayak gitu. Artinya selama pemimpin kita siapapun, pemimpin di rumah, pemimpin dalam kelompok, pemimpin dalam komunitas, pemimpin dalam kumpul-kumpul sesederhana apapun, selama dia mengajak kepada kebaikan, terlebih tidak keluar dari rule of game-nya Quran dan Sunnah, kita harus mengikuti. Gitu. Jadi patokannya kita sendiri yang harus tahu aturannya. Kita sendiri yang harus jadi, kita punya patokan diri, kita harus tahu patokan kita sendiri apa nih, misalkan apakah hawa nafsu atau yang lainnya dan seterusnya. Kayak gitu. Karena bisa jadi kita bisa saja nggak taat kepada pemimpin selama ternyata apa yang dihimbaukan oleh pemimpin itu misalkan ternyata keluar dari apa yang kita yakini, misalkan Quran dan Sunnah misalkan. Abaikan aja lah gitu, abaikan aja walaupun selalu ada resiko di sana. Artinya berani ngambil tindakan berarti harus berani ngambil konsekuensinya. Karena kan mungkin pemimpin kita ini kan mengambil keputusan nggak main-main ya Ustaz ya. Iya, makanya kan pemikiran yang sangat-sangat insya Allah mudah-mudahan. Karena kan ini makanya yang berbedanya pemimpin dengan orang yang hanya berpikir untuk diri sendiri itu kan kadang-kadang tipis. Dua-duanya sama berpikir. Yang satu mah yang pertama mah memikirkannya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi untuk kepentingan orang banyak. Tapi yang satu ada orang yang berpikir tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang ketika apa yang dihimbaukannya itu adalah seolah-olah mengganggu stabilitas kepentingan diri sendiri, ini yang kadang-kadang ini yang menjadi godaannya adalah hawa nafsunya di sini. Nah, sementara kan kita dari bulan Ramadan. Di Ramadan kita diarahkan minimal kayak setuh sabar tapi bermanfaat gitu. Gak harus rusuh-rusuh, gak usah gitu. Nah, termasuk kalau kita juga kalau di rumah sudah banyak cucian, sudah namru, gak usah rusuh-rusuh, polos aja, tong rudat, tong rusing, mau geus teu katanagan, telepon Purut Laundry. Biar hati bersih, baju bersih dan wangi bubuhan. Gitu. Iya. Gitu dah. Ini Ustaz ada lagi nih. Ustaz, apa sih keistimewaan Lailatul Qadar? Wah, Lailatul Qadar ke gelis yang lewat. Apa Ustaz? Follow-nya di follow-nya. Di stall. Ya, setiap ada akun IG-nya lewat. Nah, di sini.
Apa sih keistimewaan Lailatul Qadar? Ya tentulah banyak istimewa. Terlebih ketika dikasih keterangan bahwa Al-Quran sendiri turun di bulan Ramadan dan banyak keterangan mengarahkan kepada masa-masa Lailatul Qadar. Kenapa istimewa? Karena kita menggunakan Al-Quran itu sebagai way of life kita. Kita merasa bahagia, kita bisa merasa nyaman, kita bisa merasa tenang dalam berkehidupan selama kita ada pada dari Quran dan Sunnah. Ini yang kemudian kenapa menjadi mulia, karena kita terjaga oleh aturan-aturan oleh aturan-aturan Allah melalui Rasulnya yang diberikan bukan hanya sekadar untuk manusia tapi seluruh alam semesta. Karena hadirnya ajaran Islam bukan hanya untuk orang Islam, tapi rahmatan lil alamin. Artinya tugas kita sebagai seorang muslim terutama adalah dimana menjadikan diri kita bisa menjadikan diri yang memberikan inspirasi kebaikan, bisa menjadi penggerak kebaikan. Dengan demikian orang akan semakin banyak jatuh cinta kepada kita gitu. Jadi kenapa banyak orang yang tidak mencintai aku? Jangan-jangan kamu memang tidak layak dicintai. Layak. Nah makanya sekarang mumpung ada di bulan Ramadan, asah diri kita, asah biar menjadi semakin layak kita mencintai Allah. Kalau dia udah cinta sama kita, apalagi yang lain, cincai gitu. Jadi ya Ustaz ya, ketika kita memperbaiki diri, Allah juga sedang memperbaiki pasangan kita ya. Oh iya dong, gitu, ya? insya Allah. Ini ada tayangannya di bengkel, ayo ada omeaneun gitu. Jadi dengan pasangan di bengkel gitu, omeaneun nunggu. Ya gini, ini ada lagi nih Ustaz. Kalau sabar sama takut apa cara bedanya Ustaz? Sabar dan takut beda. Kalau sabar mah SABAR sabar. Kalau takut mah TAKUT takut, beda. Udah beda gitu kan. Tidak selamanya orang yang takut itu bisa bersikap sabar. Pun sebaliknya orang yang sabar bukan berarti dia takut menghadapi kehidupan gitu. Tapi dua-duanya penting dimiliki oleh manusia. Rasa takut harus ada. Seperti halnya juga sifat sabar pada manusia juga harus ada. Tinggal kita bagaimana memainkannya. Kapan kita harus bersikap sabar, kapan kita harus bersikap takut. Gitu. Ini potensi yang luar biasa dimiliki oleh manusia yang harus kita sendiri yang mengelolanya. Kapan kita mencet tombol takut, kapan kita mencet tombol sabar. Gitu. Itu harus proporsional. Gitu. Karena kadang-kadang orang suka salah kaprah melihatnya. Iya. Sistem sabar apa sieunan maneh mah tuh kan gitu. Orangan maneh mah padahal beda. Sabar jeung takut beda. Nah, bedana tadi. Sabar mah SABAR sabar, takut mah TAKUT takut. Beda tuh euy. Mata tulisanna beda oge berarti beda esensinya. Penyikapannya juga beda, penerapannya juga beda. Terus tuh bermawa dalil SABAR sabar beda tuh. Nya beda, tiru kata is beda. Mai jeung kuda beda tuh. Beda. Gitu. Jadi bahkan ketika kita sedang mencuci baju pun harus ada rasa sabar dan takut. Sabar kebersihan anak, takut lamun teu bersih. Nah, Kalau kamu takut dengan tidak bersih, kirim ke Plutori. Insya Allah bersih. Soalnya wangi, pakai buah-buahan. buah-buah surgawi ya. Piu-piu. Gitu. Ya, nah gini saat nih belum ada lagi nih. Subscribe. Ya, jangan lupa ya, tetap kita ingatkan untuk subscribe dan juga follow Instagram Oh iya, Plutori ada ikuti sama Instagramnya Fadil ada nih. Fadil mana? Fadil Paul Jadira. Di sini. Ada. Fahmi Rosyad juga ada di sini, ikuti. Tapi sebenarnya nggak layak diikuti, usah di follow, penting. Nggak, jangan, bahaya. Nggak baik buat kesehatan gigi kalian, nggak baik. Bokoyo-boyo nanti mana? Gitu. Sawios. Ya, dan subscribe yang apa namanya, yang Plutori TV, subscribe, ya. Dan ikuti acara ngomel kita setiap hari pada jam 5 sampai jam maghrib dan di setiap Ramadan. selama Ramadan. Tapi insya Allah juga nanti di next di lain 2 Ramadan ada program masih ada kayak gini insya Allah. Insya Allah Insya Allah ada. Oke.
Jadi insya Allah nanti juga kita akan membuat ya Ustaz, membuat program ya. Mungkin setelah Ramadan kita tetap akan ada program ya, ada program. Mungkin dengan kemasan yang berbeda tapi ya. tetaplah ngobrol Iya, biasa. iya. Karena biar banyak member. Nah, iya. Jadi kalau kamu pengen nyucinya jauh lebih efektif dan efisien dan banyak keuntungan dan ininya, ikuti member. Jadilah member laundry, fruit laundry ini. Nih, ada kelebihan kekurangannya. Kalau kamu nggak jadi member kayak gini, kalau jadi member surga ini ya. Nih membernya. Mau buka usaha franchise bisa. Nih ada nomor kontaknya ya. Iya. Oke, gitu. Tinggal kontak aja. Ya, nanti bandingin aja, mending jadi satu, mending jadi mobil BMW. Nah, Mau mending jadi member atau mending jadi non member, ada kelebihannya. ada kelebihan dan kekurangannya. Ya ada. Tapi tetap nyesel nama di Bisa ngarati hareudang, ngarati hareudang. Terus ini juga Ustaz, untuk besok Ustaz kita ada guest star ya. Oh ya, insya Allah nanti di acara live yang selanjutnya kita akan kedatangan guest moon. Guest moon, apa guest moon? Bulan tamu. Bulan tamu. Sekarang kan bulan Ramadan, bukan bintang Ramadan. Bintang tamu gitu. Bulan tamu, ada bulan tamu. Sama mainstream lah ngomong bintang tamu, sekarang bulan tamu aja. Bosan. Bosan lah. Udah fruit laundry mah gitu lah, mislek lah. Bulan tamu, jadi ya insya Allah lah kita. Insya Allah nanti di beberapa kegiatan live kita juga nanti ada hadiran bintang tamu yang bisa inspiring. Iya, Gitu. kita memberikan inspirasi buat para fruit tamu. Dan selalu membuka leluasa untuk terbuka menjadi member fruit laundry. Iya, gitu. Dan jangan lupa juga wahai fruiter sedunia, kalau kamu punya gagasan masalah untuk diperbincangkan, jadi bahan perbincangan, kasih komen aja di IG-nya Fruit Laundry. Oke, kasih komen atau mau di komennya di YouTube-nya juga boleh, silahkan. Apapun gagasan masalahnya untuk jadi bahan obrolan kita, nanti jadi bahan obrolan aku dengan Fadil, bahan obrolan dengan narasumber juga dengan bulan tamu juga bisa, gitu, oke? Atau ada yang mau ikut ngobrol sini, hayo. Mangga. Lega kira ada di lampu teh. Iya, gitu ya. Gimana nih? Sebentar lagi, oke. Jangan lupa sebentar lagi ada pengumuman pemenang kuis. Oke. Diumumkan secara live. Yang diumumkan secara live. Jadi yang biasanya pemenang kuis diumumkan di awal, nanti kita umumkan di live quiz gitu ya. Jadi mungkin gitu aja ya Ustaz ya. Ya, siap. Nanti insya Allah kita mungkin ketemu lagi di besok dan besok kita insya Allah ada istar ya Ustaz ya. Iya, insya Allah. Doain aja biar saudara-saudara kita yang nanti bisa diajak ngobrolnya tidak ada halangan merintang dan seterusnya. Yang pasti inspirasi kita hari ini dari Setum, jangan berkecil hati kalau kita memposisikan diri seperti A, B, C, D, mau jadi apa, nggak penting, terserah. Kita terima diri kita apa aja hadiri, yang penting pastikan bahwa hadirnya diri kita bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang yang lain. Karena kita diciptakan itu tidak Sama. seenaknya. Oh enggak sih, enak, sudah sempurna. Cuman kesempurnaannya, kamu mah sempurna menjadi pentil, kamu sempurna menjadi ban, kamu sempurna menjadi tangki, kamu sempurna menjadi lampu, kamu sempurna menjadi jok, sempurna. Gitu. Tinggal kita mau bisa menerima nggak apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita alami hari ini. Semoga itu semua adalah jalan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti kita harus tetap memberi manfaat. Ya, belajar pada Setum, walaupun dia slow, habenagen, tetap dia bisa memberikan manfaat. Oke, Bebe, see you next time di acara Ngobrol bari menang ilmu. Amin. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih buat para pengunjung, para pengsubscribe dan seterusnya. Terima kasih banget. Jangan lupa kasih saran dan kritik juga buat kami. Iya. Ya? Jangan lupa kasih saran dan kritik, masukannya apa, mau masukin transferan nanti ada nomor rekeningnya di sini. Hubung ATM nak kosong. Kanggo lebaran. Kang lebaran.
Jadi mau saran dan kritik silahkan masukin, mau di via IG, mau di komen di YouTube juga boleh. Terima kasih, hatur nuhun, aqul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.